Udah ya. Baik, saya duluan ya. Silakan. Bentar saya buka slide-nya dulu, Pak Hadi. Mohon Pak Hadi. mana itu? Silakan di share screen Bu Resti aja dulu Baik. kali ya, ladies first. Iya, ladies first. Nggak capek deh, lelah habis 30 tadi. Bu Resti, jarang-jarang lo pakai lipstick. Oh gitu. Soalnya kan kalau mau direkam kan pucet Bu. Jadinya Lipstick tuh. Waduh. Ya 10 tahun yang lalu kamu. Biar segar Bu Toiba katanya. ada bos saya di situ. Maaf bos. Direkam loh ini loh. Masya Allah. Udah saya mau presentasi ya. Ya, silakan di share screen. Bukan yang ini ya. Oh ada. Saya. Keluar nggak sih? Keluar ya. Oke. Oke, kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan penelitian saya yang berjudul Convolutional Neural Network Modeling pada Klasifikasi Gender yang beranggotakan saya sebagai ketua Resti Amalia dengan anggota Ibu Perani Rosyani dan Ibu Ines Heidiani Ikasari. Slide-nya berubah ya, Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk latar belakang itu sendiri, sebentar. Mengenai deteksi wajah ini merupakan bagian kecil dari penelitian deteksi objek. Penelitian ini dilatar belakangi dari kebutuhan bidang-bidang implementatif. Banyak sekali penelitian sejenis yang sudah dilakukan, namun state of art dari penelitian ini adalah untuk melihat kemampuan deteksi wajah menggunakan permodelan Convolutional Neural Network atau CNN. CNN sendiri merupakan ini dapat digunakan pada data image atau wajah manusia merupakan contoh data biometrik unik yang dimiliki setiap orang. Wajah manusia mengandung banyak informasi, diantaranya adalah bentuk wajah, warna kulit, bentuk mata, bentuk hidung, bentuk mulut, dan beberapa atribut tambahan seperti jenggot, kumis, rambut, dan alis. Informasi biometrik ini dapat digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait identitas manusia itu sendiri. Fokus pada studi ini adalah untuk membuat sebuah model klasifikasi untuk memprediksi gender menggunakan citra wajah manusia. Metode klasifikasi studi ini menggunakan Convolutional Neural Network. Tujuan dari studi ini adalah membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi gender dari data citra wajah manusia yang sudah ada. Untuk melakukannya, terdapat beberapa proses yang dilakukan, mulai dari pengumpulan data, praproses, pembagian data, pelatihan, dan pengujian data. Data yang digunakan berasal dari Kaggle yang memiliki 47.000 data citra wajah manusia dengan label gender terdiri dari laki-laki dan perempuan, yang kemudian dibagi menjadi 3 file, yaitu data training, validation, dan juga testing. Identifikasi masalah dari penelitian ini berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat disimpulkan bahwa masalah dalam penelitian ini adalah sulitnya mengklasifikasi gender karena manusia mempunyai beragam warna kulit dan bentuk wajah yang berbeda. Kemudian untuk rumusan masalah itu sendiri berdasarkan identifikasi masalah yang dihadapi, maka bisa disimpulkan rumusan masalahnya adalah bagaimana mengklasifikasi gender dengan beragam warna kulit dan bentuk wajah yang berbeda menggunakan metode CNN. Tujuan dari studi ini adalah membangun model klasifikasi yang dapat memprediksi gender dari data citra wajah manusia yang sudah ada. Untuk melakukannya terdapat beberapa proses yang dilakukan mulai dari pengumpulan data, praproses, pembagian data, pelatihan, dan pengujian data. Itu saja yang bisa saya paparkan dalam penelitian ini. Untuk hasilnya nanti setelah laporan akhir, terima kasih Bapak Ibu yang sedang hadir dan juga Bapak Moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kali Bu, moderatornya bukan Bapak. Ibu. Baik, Bu Toib. Moderatornya Bu Toibah, Bu. Oh, mohon maaf, saya kira laki-laki. Ibu Toib, terima kasih. Ya salah ya. Itu aja. Bu Resti. Aduh.
Oke, silakan selanjutnya Pak Hardiansyah. Atau ladies first lagi Bu kasih juga nggak apa-apa. Saya dulu ya, kasih Pak aja Ardi. dulu. Iya, Iya, kasih. soalnya si kecilnya takut nyamuk nih. Oh iya, benar Bu. Harusnya Ibu tadi duluan malah nih. Silakan. Neng, nih, Neng. Bentar, Bu Toiba, bentar. Siap Bu. Sebentar, iya. Sebentar sayang, sebentar. Iya, sebentar. Nampak Bu Toibah, Pak Ardi? Sudah nampak. Sudah nampak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan diseminasi penelitian pada hari ini. Mungkin ini cukup sederhana sekali mengenai penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah teknik riset operasional. Karena ini kebetulan kemarin saya mengampu mata kuliah ini, jadi saya cobakan untuk melihat hasil belajarnya, apakah mereka meningkat atau tidak. Karena pembentukan karakter mahasiswa itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya, program pendidikan yang dilaksanakan secara tepat dan menyeluruh dengan sumber daya manusia yang baik. Kemudian model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini menekankan pada diskusi kelompok ya, karena kemarin ketika dilihat mereka lebih antusias dengan berdiskusi sepertinya untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Subjek penelitian ini dilaksanakan di Universitas Pamulang semester 7 ya pada tahun 2002-2003 yang melibatkan 30 mahasiswa. Dilakukan di kelas dengan pertimbangan bahwa masih ada mahasiswa yang belum mencapai ketuntasan belajar pada mata kuliah ini. Tempat waktu penelitian ini adalah di Unpam sendiri, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika semester 7. Ya, ini sumber data, ada data primer, ada data sekunder, kemudian teknik pengumpulan datanya ada observasi, wawancara, tes, dokumentasi penulis, kemudian ada rencana pembelajaran itu sendiri. Uji validitas data informasi yang dikumpulkan peneliti dan dijadikan sumber penelitian ini perlu diperiksa validitasnya sehingga data tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk menarik kesimpulan. Analisis data yang dianalisis dari penelitian ini adalah tentang hasil belajar mahasiswa yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian. Dengan siklus yang pertama ada reduksi data, penyajian data, kemudian ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam teknik analisis data ini menggunakan analisis kuantitatif, baik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran maupun hasil belajar. Nah, hasil belajar mahasiswa dengan rata-rata nilai mahasiswa ini pada siklus-siklus yang rumus yang digunakan serta ketuntasan belajar klasikal mahasiswa. Alhamdulillah pada sesi siklus pertama ternyata memang pembelajarannya belum sangat baik ya, baru di kategori baik. Tapi ketika di akhir setelah melakukan Jigsaw ini ternyata alhamdulillah sangat baik hasilnya. Nah, ini ada presentasi ketuntasan belajar siklus 1. Ketuntasan mahasiswa secara keseluruhan baik, sedangkan siklus kedua ini meningkat sangat baik. Jadi dari hasil
telah dilakukan dari hasil belajar mahasiswa pada siklus 1 dan siklus 2 telah dilaksanakannya proses belajar mengajar. Di sini bisa dilihat rata-ratanya 71,23 dengan presentase 67% dan pada siklus 2 menjadi 80,56 dengan presentase 90%. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Thoibah dan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bu Gea yang sudah barusan join. Dulu nggak apa-apa ya Pak Hardiansyah. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Pak Hardiansyah, ini di stop record dulu atau record lagi atau bagaimana Pak? Nanti dipecah sendiri saja? Enggak, Bu, langsung Bu. Jadi satu row. Oh gitu, iya. Bu Gea silahkan. Iya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin untuk PPT-nya bisa berkenan saya share di WhatsApp aja Bu. Karena kebetulan saya nggak bisa nge-share PPT-nya ya. Ada panitianya nggak? Bisa kirim ke saya, nanti saya share. Ibu masih di Oh, bandara? boleh. Iya, masih di perjalanan nih Bu. Baik, Bu. Silahkan kirim ke saya, nanti saya share. Oh, kalau begitu Pak Hardiansyah dulu kalau begitu ya. Boleh. Terima kasih Bu. Pak Hardiansyah mau Bapak silakan. Oke, kalau gitu saya langsung mulai ya Bu. Izin untuk share screen Bu Thoibah. Silahkan. Langsung aja Pak di share screen. Ini kalau nggak salah nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan diseminasi untuk penelitian kami, yaitu faktor penentu keputusan siswa dalam memilih sekolah menengah kejuruan. Yang diantaranya ketuanya adalah Muhammad Khotib Arifai, anggotanya Ihsan Ramdhani, dan saya sendiri, Hardiansyah. Pendahuluan penelitian ini dilihat dari Oke, lanjut. Pendahuluannya melihat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, SMK berlomba meningkatkan kualitas, faktor-faktor yang mempengaruhi beasiswa di perguruan tinggi, dan keputusan calon siswa dalam memilih SMK. Faktor-faktor mempengaruhi ada 3. Yang pertama adalah internal, eksternal, dan kualitas. Internal itu lihat dari minat belajar, kecerdasan, motivasi belajar, bakat siswa. Faktor dari luar, keluarga, masyarakat, teman sebaya, dan kualitas kesesuaian pembelajaran, efektivitas, efisien, dan produktivitas. Metodenya di sini menggunakan kualitatif. Penelitiannya di dalam penelitian ini akan diuji validitas, normalitas, dan reliabilitas, dan heterogenitas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi yang akan diperhitungkan. Berikut hasil dari validitasnya, dan berikut adalah reliabilitasnya. Bisa dilihat dari presentasi berikut. Nah, ini normalitas dari variabel internal, eksternal, dan minat yang dinotasikan dengan X1, X2, dan Y. Angka dari signifikannya yaitu 0,2, 0,7, dan 0,75 yang dianggap normal. Lalu heterosiditasnya yaitu variabel internal, eksternal, yaitu signifikasinya 0,3 tidak terjadi, tapi eksternal 0,4 jadi tidak juga terjadi heterosiditasnya. Berikut adalah hasil, ya, bisa disimpulkan bahwa adanya pengaruh yang cukup besar dari faktor internal dan eksternal
yang secara parsial ataupun simultan terhadap minat siswa untuk memilih SMK Pantura di 1 di Maluku. Oke, terima kasih. Demikian paparan kami untuk penelitian, diseminasi penelitian. Terima kasih. Terima kasih paparannya Bapak Hardiansa. Saya izin off kamera dari tadi sih sebenarnya biar nggak terlalu berat ya walaupun kita sedikit orangnya ya. Sekarang silakan Bu Gea untuk share screen-nya yang dibantu dengan Bu Resti. Ya, baik Bu. Tadi saya udah kirim PPT-nya. Terima kasih. Ya, maaf Bu, mungkin bisa di slideshow. Langsung dibaca aja Bu Gea, nggak usah di slideshow Bu Gea. Oke, baik Bu. Saya terima kasih. PKM atau pengabdian masyarakat kali ini saya mengambil judul mengenai pelatihan pengelolaan keuangan sederhana untuk usaha kecil di Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Cisauk. Untuk kelompok PKM ini beranggotakan saya, Gea Beastrid Sunanto sebagai ketua, terus ada Bapak Dr. Ando Sunanto APT MM, dan ada Ibu Kenny Astria SE MM. Mungkin bisa dilanjutkan Ibu, next. Tahu Bu Gea, Ibu ngomong aja sesuai dengan itu. Iya. Yang ada di handphone Ibu kalau nunggu ini lama. Oh ya, baik Bu. Untuk outline pembahasannya saya ada 5. Yang pertama, pendahuluan, tinjauan pustaka, materi pelatihan, dan hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan dan saran. Untuk pendahuluan, di sini kita berangkat dari masalah pertama bahwa umumnya usaha kecil atau UMKM itu belum memperhatikan laporan keuangan ke usahanya. Di mana laporan keuangan ini penting, ya, diantaranya salah satunya untuk mengetahui posisi pendapatan atau pengeluaran dari suatu kegiatan usaha. Nah, di sini para pelaku UMKM di Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Cisauk itu juga belum menerapkan laporan keuangan sederhana. Maka dari itu, kami dari tim dosen itu melakukan bimbingan atau pemberdayaan mengenai kemampuan untuk membuat laporan keuangan sederhana. Untuk perumusan masalah pada PKM ini yang pertama adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai teori pengelolaan keuangan sederhana bagi para pelaku UMKM di Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Cisauk. Lalu yang kedua, itu bagaimana penerapan atas laporan keuangan sederhananya dalam UMKM di lingkungan Ponpes Matlaul Hidayah Cisauk. Untuk tujuan dari PKM ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai teori pengelolaan keuangan sederhana bagi para pelaku UMKM di Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Cisauk. Untuk poin yang kedua, sorry Bu, belum selesai. Oke, untuk yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan laporan keuangan di lingkungan Ponpes Cisauk. Next. Untuk tinjauan pustaka sendiri, pengertian dari UMKM, saya mengambil pengertian dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Lalu untuk laporan keuangan itu saya mengambil dari pendapat ahli dari Harahap di tahun 2018, yaitu penggambaran dari kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu. Next. Untuk materi, pelatihan, dan diskusi, untuk metode kegiatan digunakan ini kita melakukan diskus dengan para pelaku UMKM di lingkungan Pondok Pesantren Matlaul Hidayah Cisauk. Yang pertama, kita cari dulu permasalahannya yang ada di lingkungan UMKM tersebut, sehingga kita bisa memberikan solusi yang tepat dalam peningkatan pengetahuan, khususnya terkait pembuatan laporan keuangan sederhana.
Yang kedua, pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan dibantu beberapa mahasiswa serta dibina dan diarahkan oleh pimpinan universitas. Untuk halayak sasarannya adalah pelaku UMKM di lingkungan Ponpes. Untuk pelaksanaan kegiatannya itu di Pondok Pesantren Cisauk. Untuk waktunya Sabtu sampai dengan Minggu tanggal 4 sampai 5 Maret. Next. Untuk hasil dan pembahasan, yang pertama, atas kegiatan ini itu para peserta pelatihan merasakan benefit yang sangat besar, di mana para pelaku UMKM ini bisa mengetahui pentingnya dari pembuatan laporan keuangan sederhana yang selama ini mereka belum menganggap serius itu tentang mengenai laporan keuangan. Terus yang ketiga, pihak pimpinan Ponpes itu sangat menyambut baik kegiatan yang diadakan oleh Universitas Pamulang yang bekerja sama dengan pondok pesantren. Namun di sini ada diperoleh berbagai masukan, salah satunya jumlah peserta sedikit dipersingkat Bu Dea. Ya, yang diundang kurang dapat memenuhi harapan dari pihak kedua belah pihak. Lalu yang terakhir, next Bu. Kesimpulan dan saran, untuk kesimpulan, overall semua kegiatan yang kita lakukan itu berjalan dengan lancar dan tertib. Lalu untuk saran, mungkin diharapkan dapat meningkatkan etos kerja yang solid dan kinerja yang optimal bagi dosen di lingkungan universitas. Ini berikut lampiran pelaksanaan kegiatan PKM yang kita lakukan di Pondok Pesantren. Sekian presentasi singkat dari saya mengenai proses PKM. Terima kasih Ibu Toiba dan Ibu Resti sebagai reviewer. Oke, terima kasih presentasinya Bu Gea. Silakan Pak Munaldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nambah satu lagi Pak Munaldi. Iya Bu, ya sih kelas saya. Tentu minta telepon sama Bu. Terima kasih Bu, ngikutin Bu. Ini lagi mampir dulu. Sambil presentasi singkat Bu ya. Silakan langsung Pak Munaldi di-share aja. Mengenai penelitian yang beranggotakan, kebetulan ini saya selaku ketua penelitian Munaldi, kemudian Pak Ferry Agustianifar, kemudian Pak Ardianto Munir. Di sini kita sistem mengenai rancangan informasi manajemen koperasi menggunakan Laskes pakai framework Booklet ya Bu. Di sini metode penelitian kita masuk ke studi literatur, pengumpulan data, analisis sistem, rancangan pembuatan serta pengujian. Jadi hasil metodologinya ada seperti ini dari metodologi yang kita lakukan. Kemudian kalau untuk kata pengantarnya, di sini kita membahas mengenai sistem koperasi. Koperasi itu merupakan salah satu usaha yang berbasis pada kebersamaan. Di koperasi juga memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia serta mampu memperdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh koperasi dalam menjalankan aktivitas, terutama dalam hal manajemen yang di mana ini yang kita angkat tentunya. Di sini manajemen informasi, manajemen koperasi yang dapat membantu para pengelola koperasi dalam mengelola data dan informasi secara efektif dan efisien tersebut. Kita akan membantu yaitu dengan solusi yang menjadikan penelitian itu dan membangun sistem informasi manajemen berkelanjutan menggunakan frameworknya Bootstrap. Apa itu framework Bootstrap? Framework Bootstrap sedikit mengenai framework Bootstrap ya Bu. Ini adalah bagian dari salah satu framework yang waktunya hanya 5 menit Pak Munaldi, jadi satu slide satu kalimat aja. Ya Bu, nah ini langsung ke manfaat dari mana apa namanya sistem kita buat itu umumnya kita mengikuti proses pengambilan keputusan kemudian efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan koperasi, kemudian transparansi dan akuntabilitas khususnya kepada pengelola koperasi dan juga kepada anggota, kemudian memberikan aksesibilitas pengetahuan kepada masyarakat koperasi pada umumnya. Nah, fitur-fiturnya di sini kita akan sudah kita bangun yaitu fitur anggota koperasi, simpan pinjam, keuangan, aktivitas koperasi, hak akses pengguna dan sebagainya. Ini kebetulan sudah online. Ini saya lupa tampilkan di sini fiturnya. Nah, di sini tantangannya di sini ya yang pertama masalah dari keterbatasan SDM, kemudian integrasi dari
sistem ke web, karena di sini saya sendiri yang mengintegrasikan sistem ini. Kemudian kalau untuk biaya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi, karena kita siap pos di sini. Nah, ini tampilan dasar dari form login untuk aplikasi ini sudah kita buat. Di sini nanti ada level dia sebagai user, sebagai admin, ataupun sebagai pengelola aplikasi. Jadi kesimpulannya adalah sistem informasi manajemen koperasi berbasis web menggunakan framework ini menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi pengelolaan koperasi. Jadi kita berharap dengan dari sistem pengelolaan koperasi ini bisa mengelola data dan informasi lebih efektif, lebih efisien, dan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi. Ini tantangannya sih mengenai exporting sistem ke web tadi, kemudian dari sisi hotspotnya dan masih dari sisi lingkup printer yang seperti ini. Mungkin itu presentasi singkat yang bisa saya sampaikan mengenai diseminasi penelitian yang saya buat bersama tim. Terima kasih Bu Resti dan Bu Taibah. Oke, terima kasih banyak Pak Munaldi sudah mempresentasikan ya. Saya rasa sudah cukup untuk presentasi susulannya untuk diseminasi ini ya. Ya selalu sampai ketemu insya Allah di next diseminasi ya. Baik, terima kasih Bu Taibah. Bu Taibah, Bu Resti, Pak Hardi. Izin lab ya Bu Taib. Iya, Iya, saya silakan. Keluar ya, izin. saya berhenti rekamannya dulu.